kita ke masalah kesehatan reproduksi anak remaja. Kalian tahu nggak siapa remaja itu? Remaja itu adalah sekelompok manusia yang tidak mau dianggap anak-anak, tetapi belum mampu menempati dunia kedewasaan. Mereka ini berada pada jenjang yang tengah, tidak disebut anak kecil dan juga tidak mau disebut orang dewasa. Intinya, pada masa ini disebut masa perjalanan menuju kedewasaan. Nah, usia remaja ini sekitar umur dari 13 tahun sampai dengan 21 tahun. Masa remaja ini disebut juga dengan masa pubertas atau masa dari bulan. Artinya, jika seseorang yang sudah mengalami masa pubertas, dia sudah bertanggung jawab pada dirinya masing-masing atas apa yang dilakukannya, baik itu perbuatan, lain dan sebagainya. Nah, masa pubertas ini pada laki-laki itu cirinya dengan sudah mimpi basah, adapun pada wanita itu sudah mengalami menstruasi. Kesehatan reproduksi remaja. Kesehatan reproduksi remaja ini adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan sistem reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Saya Lestiana, di sini saya akan menerangkan tentang masalah kereproduksian pada remaja. Yang pertama yaitu kurangnya kesadaran akan kesehatan sistem kereproduksian. Yang kedua yaitu penggunaan alat kontrareproduksi sebelum menikah dan pernikahan dini. Yang ketiga yaitu berpacaran terlalu mendalam dan menonton video-video yang tidak seharusnya ditonton yang menyebabkan terjadinya seks bebas. Yang keempat yaitu pengguguran janin secara tidak disesuaikan. Yang selanjutnya, apakah kalian tahu tentang kereproduksian kalian? Bahwasanya sistem reproduksi sangat ketat kaitannya dengan otak kita, di mana bagian otak kita yaitu kelenjar pituitary yang dapat merangsang hormon testosteron pada laki-laki yang menghasilkan sel sperma dan merangsang hormon estrogen pada perempuan yang dapat menghasilkan sel telur. Nah, di sini juga saya akan membahas masalah atau penyakit yang terjadi pada alat reproduksi pria. Yang pertama adalah kerusakan testis, di mana kerusakan testis ini terjadi salah satunya terjadinya pembengkakan pada testis laki-laki dan juga lemahnya sperma, di mana seorang lelaki ini menghasilkan sperma tetapi spermanya itu lemah yang tidak dapat membuahi sel telur. Nah, mungkin itu. Kenalkan, nama saya Ismatul Maula akan melanjutkan presentasinya mengenai kesehatan reproduksi pada pria. Selanjutnya adalah masalah ereksi. Kalau pria mengalami masalah dengan ereksi, ada kemungkinan mereka tidak bisa melakukan seks dengan baik dan kemungkinan mengalami pembuahan akan kecil. Selanjutnya adalah penyakit kronis tertentu. Penyakit kronis tertentu seperti diabetes bisa menyebabkan gangguan kesuburan pada pria. Kenaikan kadar gula darah bisa memicu gangguan pada sperma dan kerusakan pembuluh darah dan saraf yang memicu gangguan ereksi. Selanjutnya adalah masalah kesehatan reproduksi pada wanita. Ada beberapa penyebab pemicu kesehatan reproduksi pada wanita seperti masalah akibat penyakit menular seksual, gangguan menstruasi, gangguan pada rahim dan sekitarnya, maupun gangguan pada vagina luar dalam rongga. Mengapa di sekitar kemaluan terdapat bulu-bulu? Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, untuk menjaga suhu sekitarnya agar tetap stabil. Yang kedua, menjaga suhu dalam testis agar sel sperma tidak mati. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan hormon. Yang keempat, untuk menghantarkan panas dari keluar tubuh dan membuat daerah kemaluan tidak terjadi iritasi, tapi tetap tidak lupa untuk menjaga kebersihannya ya. Cara menjaga kesehatan reproduksi secara dini. Yang pertama, mengecek kemaluan secara berkala. Pengecekan ini dilakukan dengan merasa bagian luar atau bagian dalam vagina. Kalau ada benjolan di sekitar skrotum atau rasa nyeri di dalam vagina, segera lakukan pemeriksaan. Pria dan wanita menyumbang peluang kehamilan yang akan terjadi setelah melakukan aktivitas seks. Kehamilan bisa saja mengalami kegagalan atau pria dan wanita mengalami infertilisasi.
Masalah pada wanita bisa berupa gangguan pada rahimnya dalam bentuk mioma atau endometriosis. Masalah reproduksi tidak berhenti sampai di sini saja. Pada wanita ada masalah pada sel telurnya. Kalau ovarium tidak bisa menghasilkan ovum saat masa subur, kemungkinan terjadi gangguan kehamilan akan lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Akbar Sabari akan melanjutkan presentasi dari Ismatul Maula. Sekarang saya akan menjelaskan cara membersihkan alat kelamin dengan benar. Yang pertama, dimulai dari perempuan, yaitu yang pertama mencuci tangan sebelum dan sesudah buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian tidak menggunakan banyak sabun. Yang ketiga, membersihkan dari bagian depan hingga ke belakang. Yang keempat, membersihkan lipatan-lipatan kulit setelah buang air kecil maupun buang air besar. Lalu, mengeringkan setelah buang air kecil agar tidak terjadi jamur atau bau yang tidak sedap. Yang kelima, jangan menyemprotkan parfum ke alat kelamin maupun wewangian, karena akan dapat menyebabkan iritasi. Yang keenam, mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari atau saat basah, seperti kehujanan maupun saat habis berenang atau setelah berenang. Kemudian untuk yang laki-laki, membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil dengan cara mengurut ke arah bagian depan agar tidak ada tersisa urin yang mengendap di dalam alat kelamin laki-laki. Kemudian memakai celana dalam dan celana luar yang tidak ketat. Kemudian mengapa perempuan lebih sering keputihan? Karena keputihan ini normal untuk perempuan selama keputihan tersebut encer, bening, tidak berbau, dan tidak gatal. Keputihan biasanya muncul saat menjelang dan setelah menstruasi, kelelahan, stres, dan terangsang seksual. Lalu di sini ada penyakit menular seksual yang kita telah tahu, yaitu ada HIV, AIDS. Nah, di sini AIDS ini adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Jadi menghentikan aktivitas dari sel darah putih yang ada di dalam tubuh kita. Lalu di sini ada cara menularnya HIV atau AIDS, yaitu yang pertama dengan hubungan seksual, yang kedua penggunaan jarum suntik, yang ketiga transfusi darah, yang keempat ada anak yang dikandung ibu mengidap HIV atau AIDS. Terima kasih.